Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Resmi, inilah line-up Indonesia versus Australia tanggal 20 Maret mendatang. Yang lokal cuma Ramadan Sananta, dijamin gacor parah. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia bersiap menghadapi tantangan besar saat berjumpa dengan Australia dalam pertandingan mendatang. Di bawah arahan trio pelatih yang terdiri dari Patrick Kluivert, Denny Lanzaat, dan Alex Pastoor, skuad Garuda diharapkan tampil dengan gaya permainan yang lebih modern dan dinamis. Beberapa wajah baru dipastikan akan mendapatkan kesempatan bermain, termasuk Ula Romeni dan Jairo Riedewald. Kehadiran mereka diharapkan dapat menambah kekuatan tim, baik dari segi kreativitas serangan maupun ketangguhan lini belakang. Sementara itu, Emil Audero kemungkinan baru bisa bergabung setelah rangkaian laga di bulan Maret ini berakhir. Dari segi taktik, Timnas Indonesia dikabarkan akan mengusung filosofi total football dengan formasi dasar 4-2-3-1. Pendekatan ini diharapkan mampu membuat permainan lebih fleksibel, baik saat menyerang maupun bertahan. Dengan kombinasi pemain muda berbakat dan beberapa pemain berpengalaman, Timnas berambisi memberikan perlawanan sengit kepada Australia dan meraih hasil terbaik di laga tersebut. Di bawah mistar gawang, Timnas Indonesia akan tetap mengandalkan Martin Paes sebagai penjaga gawang utama. Kiper yang bermain di MLS ini telah menunjukkan performa solid dalam beberapa laga terakhir, membuatnya menjadi pilihan utama untuk menjaga lini pertahanan tetap kokoh. Dengan refleks cepat dan kemampuan distribusi bola yang baik, Paes diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi lini belakang Garuda. Kepercayaan diri serta pengalamannya bermain di luar negeri menjadi aset berharga bagi tim. Dalam laga melawan Australia, perannya akan sangat vital, terutama dalam mengantisipasi serangan cepat lawan yang dikenal memiliki fisik kuat dan permainan agresif. Kemudian, beralih ke posisi bek, yang akan diisi oleh 4 pemain. Di posisi jantung pertahanan akan ditempati oleh Jai Itzes dan Mees Hilgers. Di lini pertahanan, Jai Itzes akan menjadi sosok kunci yang menjaga kestabilan di jantung pertahanan Timnas Indonesia. Bek tengah yang bermain di Venezia ini telah menunjukkan performa impresif, baik di level klub maupun saat membela Garuda. Dengan postur tinggi dan kemampuan membaca permainan yang baik, Itzes diharapkan mampu meredam serangan berbahaya dari Australia. Selain kuat dalam duel udara, ia juga memiliki ketenangan saat menguasai bola, memungkinkan timnas untuk membangun serangan dari lini belakang. Keberadaannya di lapangan tidak hanya memberikan ketangguhan defensif, tetapi juga kepemimpinan yang dibutuhkan untuk mengorganisir pertahanan dengan lebih solid. Selain Jai Itzes, ada juga Mees Hilgers. Mees Hilgers dipastikan menjadi andalan utama untuk menjaga area jantung pertahanan timnas Indonesia. Bek tengah yang berkarier di Eredivisie ini dikenal dengan ketangguhannya dalam duel udara, serta kemampuannya membaca permainan dengan baik. Hilgers tidak hanya kuat dalam bertahan, tetapi juga memiliki distribusi bola yang tenang dan akurat, memungkinkan timnas untuk membangun serangan dari belakang dengan lebih rapi. Keberadaannya di lini belakang diharapkan mampu meredam ancaman dari para penyerang Australia yang terkenal agresif. Dengan kombinasi fisik yang kokoh dan pengalaman bermain di level tinggi, Hilgers menjadi sosok kunci dalam strategi pertahanan Garuda. Di sisi kanan pertahanan, Kevin Dix akan menjadi pilihan utama untuk mengawal lini belakang sekaligus membantu serangan. Bek yang memiliki pengalaman bermain di Eropa ini dikenal dengan kecepatannya dalam naik turun lapangan serta kemampuannya membaca pergerakan lawan. Sebagai pemain yang juga bisa beroperasi sebagai bek tengah atau wingback, Dix memberikan fleksibilitas dalam skema permainan Timnas Indonesia. Ia mampu memberikan umpan silang akurat serta solid dalam duel 1 lawan 1. Dalam laga melawan Australia, perannya akan sangat krusial, terutama dalam menjaga keseimbangan antara bertahan dan mendukung serangan dari sisi kanan lapangan. Di sektor kiri pertahanan, Timnas Indonesia akan mengandalkan Kelvin Verdong sebagai pilihan utama. Bek yang memiliki pengalaman bermain di Eropa ini dikenal dengan gaya bermainnya yang agresif namun tetap disiplin dalam bertahan.
Verdong memiliki keunggulan dalam duel 1 lawan 1 serta mampu memberikan kontribusi saat tim melakukan transisi menyerang. Selain bertahan, ia juga kerap membantu lini depan dengan umpan-umpan akurat dan pergerakan yang mendukung serangan dari sisi sayap. Kecepatannya dalam naik turun lapangan akan menjadi aset penting bagi timnas, terutama saat menghadapi lawan dengan permainan cepat seperti Australia. Perannya diharapkan bisa memberikan keseimbangan antara pertahanan dan serangan. Beralih ke lini tengah, Patrick Kluivert akan menempatkan 2 gelandang bertahan, yakni Jairo Riedewald dan juga Sandy Walsh. Di lini tengah, peran gelandang bertahan akan dipercayakan kepada Jairo Riedewald. Pemain yang memiliki pengalaman bermain di Premier League ini dikenal dengan kemampuannya dalam menjaga keseimbangan tim, baik saat bertahan maupun membangun serangan dari belakang. Riedewald memiliki visi permainan yang tajam serta ketenangan dalam menguasai bola, membuatnya menjadi titik penting dalam distribusi permainan timnas Indonesia. Selain itu, ia juga unggul dalam duel fisik dan intersepsi, yang akan sangat berguna untuk meredam serangan lawan. Dengan kualitas yang dimilikinya, kehadiran Riedewald di lini tengah diharapkan dapat memberikan stabilitas dan membantu tim mengontrol jalannya pertandingan melawan Australia. Selain itu, posisi gelandang bertahan juga akan dipercayakan kepada Sandy Walsh. Pemain serba bisa ini memiliki kemampuan bertahan yang solid serta visi permainan yang tajam, menjadikannya elemen penting dalam menjaga keseimbangan tim. Walsh tidak hanya kuat dalam duel fisik, tetapi juga piawai dalam membaca pergerakan lawan dan memutus serangan sebelum mencapai lini pertahanan. Kemampuannya dalam mendistribusikan bola dengan akurat juga akan membantu timnas dalam membangun serangan dari lini tengah. Dengan pengalaman bermain di Eropa, kehadiran Walsh diharapkan mampu memberikan ketenangan dan kestabilan, terutama dalam menghadapi tekanan dari permainan cepat dan agresif yang diterapkan Australia. Bergeser ke depan, Patrick Kluivert menyiapkan 2 winger dan 1 gelandang serang. Winger kiri diisi oleh Eliano Reinders, gelandang serang ditempati oleh Tom Haye, sementara winger kanan ada Ula Romeni. Di sisi kiri serangan, timnas Indonesia akan mengandalkan Eliano Reinders sebagai winger utama. Pemain berbakat ini dikenal dengan kecepatannya yang luar biasa serta kemampuannya melewati lawan dengan teknik dribble yang lincah. Reinders tidak hanya berperan sebagai pengumpan bagi lini depan, tetapi juga memiliki insting mencetak gol yang tajam. Pergerakannya yang dinamis akan menjadi ancaman bagi pertahanan Australia, terutama saat ia menusuk ke dalam kotak penalti atau melepaskan umpan matang ke rekannya di depan gawang. Dengan kelebihannya dalam duel 1 lawan 1, kehadiran Reinders di sisi sayap diharapkan mampu membawa kreativitas dan daya gedor bagi skema serangan timnas. Di lini tengah yang lebih maju, Tom Haye akan berperan sebagai gelandang serang utama. Pemain yang memiliki kreativitas tinggi ini diharapkan bisa menjadi penghubung antara lini tengah dan lini depan timnas Indonesia. Haye dikenal dengan visi permainannya yang tajam serta kemampuan mengontrol tempo pertandingan. Ia mampu melepaskan umpan-umpan terukur yang dapat membuka peluang bagi para penyerang. Selain itu, kemampuannya dalam melepaskan tembakan jarak jauh juga menjadi ancaman bagi pertahanan lawan. Dengan kehadiran Haye, timnas memiliki sosok playmaker yang bisa menciptakan peluang berbahaya sekaligus membantu tim dalam menjaga dominasi permainan di lini tengah. Di sisi kanan serangan, Ula Romeni akan menjadi andalan utama untuk mengisi posisi winger. Pemain yang tengah bersinar di Eredivisie ini dikenal dengan kecepatannya dalam menusuk pertahanan lawan serta kemampuannya dalam menciptakan peluang berbahaya. Romeni memiliki keunggulan dalam dribble dan pergerakan tanpa bola yang cerdas, membuatnya sulit dihentikan oleh lawan. Selain itu, ketajamannya dalam melepaskan tembakan jarak jauh juga bisa menjadi ancaman tambahan bagi pertahanan Australia. Dengan gaya bermain yang dinamis dan eksplosif, kehadiran Romeni diharapkan mampu memberikan dimensi baru dalam skema serangan timnas, terutama saat melakukan transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Terakhir, Patrick akan memasang 1 striker target man atau ujung tombak, yaitu Ramadan Sananta. Sebagai ujung tombak dalam skema serangan, Patrick Kluivert mempercayakan posisi striker kepada Ramadan Sananta. Penyerang muda ini dikenal dengan ketajamannya di kotak penalti serta kemampuannya dalam memanfaatkan peluang sekecil apapun. Sananta memiliki fisik yang kuat, membuatnya mampu berduel dengan bek lawan dan memenangkan bola di area berbahaya. Selain itu, pergerakannya yang cerdas serta penyelesaiannya yang klinis menjadikannya ancaman utama bagi lini pertahanan Australia.
Dengan kombinasi kecepatan dan kekuatan, ia diharapkan dapat menjadi target man yang efektif, baik dalam mencetak gol maupun membuka ruang bagi rekan-rekannya di lini serang timnas Indonesia. Untuk babak kedua, timnas Indonesia memiliki beberapa opsi pemain pengganti yang bisa memberikan dampak signifikan di lapangan. Nama-nama seperti Pratama Arhan, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Nathan Chu Aon, Rafael Struijk, dan Stefano Lillipali siap diturunkan guna menambah energi baru serta memperkuat permainan tim. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan variasi taktik dan menambah daya gedor dalam menghadapi Australia. Di sisi lain, beberapa pemain seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Dimas Drajat, Yakob Sayuri, dan Hoki Caraka kemungkinan hanya akan mengisi bangku cadangan tanpa banyak kontribusi. Meski memiliki pengalaman di level klub, performa mereka di timnas masih belum konsisten. Kesalahan-kesalahan kecil yang kerap terjadi bisa menjadi bumerang bagi tim, terutama di pertandingan sebesar ini. Adapun keputusan menempatkan Ramadan Sananta sebagai striker tunggal di laga nanti menjadi perdebatan. Dengan fisik yang kuat serta penyelesaian akhir yang cukup baik, Sananta bisa menjadi target man utama di lini depan. Namun, menghadapi pertahanan tangguh Australia bukanlah tugas mudah. Apakah Sananta mampu menjawab tantangan tersebut? Atau timnas membutuhkan opsi lain untuk mempertajam lini serang? Semua akan terjawab di lapangan. Mantap, Sandy Walsh jadi starter di laga KV Mechelen versus Standard Liège. Sang pelatih langsung kepincut dan bakal mainkan Sandy di laga-laga berikutnya. Pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh, akhirnya kembali masuk dalam daftar starter KV Mechelen setelah 5 bulan terakhir lebih sering menghangatkan bangku cadangan. Penampilannya tersebut terjadi pada laga melawan Standard Liège di pekan ke-20 Liga Belgia musim ini, yang berlangsung di Stadion Achter de Kazerne, Mechelen, Belgia, pada Jumat dini hari. Sebelumnya, Sandy terakhir kali tampil sebagai starter pada Juli 2024, saat KV Mechelen bermain imbang 1-1 melawan klub Brugge. Namun, sejak itu, Sandy lebih sering dicadangkan, bahkan sempat absen beberapa waktu akibat cedera yang dialaminya. Laga kontra Standard Liège pun menjadi momentum kembalinya Sandy ke skuad utama. Dalam pertandingan tersebut, Sandy dimainkan selama 74 menit sebelum akhirnya digantikan oleh Aziz Ouattara Mohamed. Statistik menunjukkan bahwa penampilannya masih perlu ditingkatkan. Ia hanya mencatatkan 1 sapuan dan 93 sentuhan selama di lapangan. Dari 7 umpan panjang yang dilepaskannya, hanya 3 yang sukses. Sandy juga sempat mencoba melepaskan 1 tembakan, tetapi sayangnya tidak mengenai target. Meskipun kontribusinya terlihat minim berdasarkan data, kehadiran Sandy sebagai starter menjadi sinyal positif bagi perjalanan karirnya di Liga Belgia musim ini. Laga ini juga merupakan penampilannya yang ke-6 di Liga Domestik pada musim ini. Pelatih KV Mechelen tampaknya mulai memberikan kepercayaan kembali kepada pemain berusia 29 tahun tersebut. Kabar ini tentu disambut baik oleh penggemar sepak bola Indonesia yang berharap Sandy dapat terus tampil reguler dan membuktikan kapasitasnya sebagai pemain bertahan andal. Bahkan, laporan menyebutkan bahwa pelatih KV Mechelen berencana untuk memasang Sandy sebagai starter pada laga-laga mendatang. Jika momentum ini bisa dimanfaatkan dengan baik, Sandy berpeluang kembali ke performa terbaiknya. Sebagai salah satu pemain andalan timnas Indonesia yang berkiprah di Eropa, eksistensi Sandy Walsh di kompetisi kasta tertinggi Belgia juga dapat menjadi inspirasi bagi talenta muda Indonesia lainnya untuk meniti karir di luar negeri. Dengan determinasi dan konsistensi, Sandy diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi klubnya, sekaligus mempersiapkan diri untuk membela Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Kini, tugas Sandy adalah terus menjaga kebugaran dan performa agar bisa tampil maksimal di setiap pertandingan. Mantap, Kurnia Meiga beri pujian untuk Martin Paes yang bisa tahan imbang timnas Australia dan Bahrain. Jika masih bisa bermain, Meiga ingin Paes jadi guru privatnya. Kurnia Meiga, mantan penjaga gawang andalan timnas Indonesia, memberikan komentar menarik terkait performa Martin Paes yang kini menjadi kiper utama skuad Garuda. Ia mengaku bangga melihat kiprah pemain berusia 26 tahun itu, yang telah menunjukkan kualitas mumpuni sejak dinaturalisasi pada April 2024 lalu.
Penampilan Martin yang konsisten membuat Kurnia, yang pernah menjadi salah satu kiper terbaik di Indonesia, tak ragu melayangkan pujian. Martin Paes saat ini sudah mencatatkan 6 penampilan bersama timnas Indonesia. Dari laga-laga tersebut, ia berhasil membukukan 2 clean sheet, sebuah pencapaian yang tidak mudah di level internasional. Selain itu, beberapa penyelamatan krusial yang ia lakukan menjadi bukti kehebatannya sebagai penjaga gawang. Namun, dalam 6 pertandingan itu, ia juga sudah kebobolan 8 gol. Meskipun angka tersebut terbilang cukup besar, performa keseluruhannya tetap dinilai impresif oleh banyak pihak, termasuk Kurnia Meiga. Menurut Kurnia, kualitas Martin Paes sebagai penjaga gawang berkelas dunia adalah aset penting bagi timnas Indonesia. Kemampuannya menjaga gawang dengan tenang dan membaca permainan dengan cermat membuat para kiper lain harus bekerja ekstra keras untuk merebut posisi utama. Meski demikian, Kurnia memberikan motivasi kepada para penjaga gawang muda di Indonesia agar tidak patah semangat. Ia menilai keberadaan Martin di timnas adalah peluang besar bagi kiper-kiper lainnya untuk belajar, mengasah kemampuan, dan mengambil inspirasi dari sosoknya. Bahkan, Kurnia secara jujur menyampaikan bahwa jika ia masih aktif bermain sebagai kiper, ia sendiri ingin menjadikan Martin sebagai mentor. Baginya, pengalaman dan kemampuan Martin dalam menjaga gawang adalah sesuatu yang layak dipelajari. Ia menganggap Martin sebagai figur yang mampu memberikan pelajaran berharga, baik dari segi teknik maupun mentalitas, yang sangat penting bagi seorang penjaga gawang di level kompetitif. Komentar ini menunjukkan besarnya harapan Kurnia agar kiper-kiper muda Indonesia dapat terus berkembang. Menurutnya, persaingan sehat di posisi penjaga gawang adalah hal positif yang dapat meningkatkan kualitas timnas secara keseluruhan. Dengan hadirnya sosok seperti Martin Paes, Kurnia optimistis bahwa masa depan timnas Indonesia di sektor penjaga gawang akan semakin cerah. Ia berharap Martin terus menjaga konsistensinya, sekaligus menginspirasi generasi berikutnya untuk menjadi lebih baik. Alhamdulillah, kabar gembira, Cyrus Margono berpeluang gabung dengan Liga Amerika, Yunani, dan Indonesia. Kabarnya Cyrus lebih berminat ikuti jejak Martin Paes ke Amerika. Kabar kurang menggembirakan datang dari Cyrus Margono, kiper keturunan Indonesia yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Ia kini berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama salah satu tim di kasta kedua Liga Yunani berakhir pada 1 Juli 2024. Kondisi ini menjadi perhatian publik, terutama karena bersamaan dengan hilangnya akun Instagram pribadinya, yang sebelumnya aktif digunakan untuk berbagi kabar dan aktivitasnya. Hilangnya akun media sosial Cyrus menimbulkan tanda tanya, mengingat ia saat ini belum mendapatkan klub baru dan juga belum pernah dipanggil memperkuat timnas Indonesia. Proses naturalisasi Cyrus dilakukan secara mandiri tanpa campur tangan PSSI. Namun, hingga kini namanya belum masuk radar pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Banyak yang berpendapat bahwa karir di level klub adalah hal yang paling mendesak untuk diperbaiki oleh Cyrus agar ia bisa membuka peluang lebih besar bermain untuk timnas di masa depan. Meskipun sedang berada dalam situasi sulit, peluang bagi Cyrus untuk melanjutkan karir profesionalnya masih terbuka lebar. Pemain berusia 22 tahun ini memiliki opsi untuk bergabung dengan klub di Liga Amerika Serikat, Liga Yunani, atau bahkan Liga Indonesia. Namun, berdasarkan latar belakangnya yang lahir di Mount Kisco, New York, kabarnya Cyrus lebih tertarik untuk kembali ke Amerika Serikat. Bermain di tanah kelahirannya tentu memberikan banyak keuntungan bagi Cyrus. Ia tidak harus langsung bergabung dengan tim di Major League Soccer, melainkan bisa memulai di kompetisi kasta kedua. Pilihan ini dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pamor dan mendapatkan jam terbang lebih banyak, sekaligus menghidupkan kembali perjalanan karir sepak bolanya yang sempat tersendat. Sebagai kiper muda berbakat, Cyrus Margono sebenarnya memiliki potensi besar. Dengan postur ideal dan pengalaman bermain di Eropa, ia bisa menjadi aset penting jika mendapatkan klub yang tepat. Kini, semuanya bergantung pada keputusan sang pemain dan agen yang mendampinginya. Apakah ia akan memilih membangun karir di Amerika Serikat, kembali ke Yunani, atau menerima tantangan baru di Indonesia? Publik sepak bola Indonesia tentu berharap Cyrus segera menemukan klub yang sesuai untuk mengembangkan potensinya. Selain menjadi salah satu kiper berbakat keturunan Indonesia, kehadiran Cyrus di kancah internasional juga dapat menjadi inspirasi bagi pemain muda lainnya.
Ini baru mantap, PSSI janji segera tuntaskan proses naturalisasi Dion Marks. Bek dengan tinggi 1,8 meter ini bisa perkuat lini belakang timnas U20 yang masih rapuh. Dion Marks menjadi salah satu nama yang layak dipertimbangkan oleh PSSI untuk segera dinaturalisasi, mengingat potensinya yang besar untuk memperkuat timnas Indonesia, baik di kelompok umur maupun di level senior. Bek muda berbakat ini dinilai mampu mengisi kekosongan di lini belakang, terutama saat timnas senior ditinggalkan pemain kunci seperti Elkan Bagot dan Jordi Amat, yang sering absen karena berbagai alasan. Pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri, telah merekomendasikan nama Dion Marks untuk masuk dalam program naturalisasi. Bersama dua pemain lain, Mauresmo Hinoke dan Tim Gepens, Dion diajukan karena memiliki kualitas yang menjanjikan. Salah satu alasannya adalah penampilan solid Dion ketika membela timnas U20 di ajang Toulon Tournament. Meski demikian, sejak rencana naturalisasinya mencuat, perkembangan kabar ini tampak terhenti. Bahkan, saat timnas U20 berlaga di ajang Seoul Earthon Ice Cup di Korea Selatan, Dion tak dipanggil untuk memperkuat skuad. Ketidakhadiran Dion di turnamen tersebut terasa cukup signifikan, terutama mengingat performa lini belakang Garuda Muda yang terlihat kropos dibandingkan saat tampil di Piala AFF U19. Kehadiran bek muda berusia 19 tahun ini diyakini dapat memperkuat pertahanan Indonesia, baik di level U20 maupun senior. Jika diberi kesempatan untuk bergabung dengan timnas senior, Dion Marks memiliki potensi besar untuk menjadi pelapis ideal bagi Elkan Bagot dan Jordi Amat. Hal ini tak lepas dari fisiknya yang sangat mendukung perannya sebagai bek tengah. Dengan tinggi badan mencapai 1,8 meter, Dion punya keunggulan dalam duel udara, terutama saat menghadapi situasi bola mati atau set piece. Selain itu, posturnya yang menjulang juga membuatnya sulit dilewati dalam situasi 1 lawan 1. Dion tak hanya andal secara fisik, tetapi juga memiliki teknik dan pemahaman taktik yang matang untuk usianya. Performanya di beberapa turnamen menunjukkan kemampuannya dalam membaca permainan dan mengantisipasi serangan lawan, menjadikannya aset penting bagi timnas Indonesia di masa depan. Jika PSSI serius mengembangkan potensi pemain muda untuk menopang regenerasi tim nasional, naturalisasi Dion Marks bisa menjadi langkah strategis. Dengan pembinaan yang tepat, Dion tidak hanya mampu bersaing di level Asia Tenggara tetapi juga di tingkat Asia, bahkan internasional. Bukan main, ribuan pendukung timnas Indonesia sudah booking tiket untuk laga Indonesia versus Australia di Sydney. Tuan rumah sampai rela mengalah tak bawa banyak supporter. Timnas Indonesia bersiap menghadapi salah satu laga terpenting dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda dijadwalkan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025. Pertandingan ini akan berlangsung di Allianz Stadium, Sydney, sebuah stadion megah dengan kapasitas mencapai 45.000 penonton. Euforia pendukung timnas Indonesia jelang laga ini sudah terlihat jelas. Lebih dari 2.000 tiket dilaporkan telah dibeli oleh para supporter Garuda yang menetap di Australia dan sekitarnya. Kelompok pendukung Garuda Australia mengonfirmasi tingginya antusiasme ini dan menyampaikan terima kasih atas dukungan luar biasa dari komunitas pencinta sepak bola Indonesia. Mereka optimistis stadion akan dipenuhi oleh warna merah putih, memberikan semangat besar bagi timnas Indonesia saat bertanding. Uniknya, Australia memiliki kebijakan rotasi stadion untuk laga kandang di babak ini. Hingga saat ini, mereka telah menggunakan 3 stadion berbeda. Robina Stadium di Gold Coast, Adelaide Oval di Adelaide, dan Melbourne Rectangular di Melbourne. Allianz Stadium menjadi pilihan terbaru mereka untuk menghadapi Indonesia. Di sisi lain, timnas Indonesia tetap konsisten menggunakan stadion utama Gelora Bung Karno sebagai kandang utama. Stadion dengan kapasitas 77.000 penonton ini telah menjadi saksi perjuangan Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang menarik, kabar beredar bahwa Federasi Sepak Bola Australia tidak berencana membawa banyak pendukung ke stadion. Hal ini memberi peluang besar bagi supporter timnas Indonesia untuk mendominasi tribun Allianz Stadium. Suasana di stadion kemungkinan akan terasa lebih seperti laga kandang bagi Garuda.
Dengan semangat tinggi dari supporter, para pemain diharapkan mampu tampil maksimal menghadapi tantangan berat melawan tim sekelas Australia. Laga ini tentu bukan hanya soal pertandingan biasa, tetapi juga menjadi momen pembuktian kemampuan Indonesia melawan salah satu tim raksasa Asia. Dengan persiapan matang dan dukungan penuh dari para pendukung, timnas Indonesia berpotensi mencetak sejarah baru. Bagi para pemain, ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan kualitas mereka di panggung internasional. Seluruh elemen tim Garuda siap berjuang demi membawa nama Indonesia melangkah lebih jauh di ajang bergengsi ini. Dengan dukungan supporter yang sangat besar, maka bukan tidak mungkin timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal di pertandingan tersebut.